Ini adalah ulat sutra emas. Pernah mendengar sutra emas? Apa bedanya ulat sutra yang ini dengan yang putih? Hasil dari kesimpulan penting mengenai pewarisan warna kepompong pada ulat sutra baru-baru ini telah dipublikasikan. Pada serangga ini, warna sutra yang disekresikan umumnya sesuai dengan warna hemolipnya. Bibit dengan kepompong putih memiliki darah tidak berwarna, sedangkan yang memiliki kepompong kuning memiliki darah berwarna kuning. Dalam galur yang berbeda, warna kuning bervariasi dari emas hingga warna jerami atau kuning kemerahan. Dan beberapa ulat sutra dengan darah berwarna kuning dapat menjalin kepompong putih, tetapi ulat sutra yang berdarah putih tidak mungkin menghasilkan kepompong kuning. Namun, tim peneliti Cina dari Southwest University mengungkapkan mekanisme genetik di balik warna hijau pada beberapa kepompong ulat sutra, menandai penemuan baru di bidang pewarnaan biologis. Penelitian tersebut baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Molecular Biology and Evolution. Dibandingkan dengan ulat sutra liar, ulat sutra hasil budidaya memiliki kepompong yang lebih berwarna dengan berbagai variasi termasuk warna kuning. Hal ini memberikan contoh luar biasa untuk mengeksplorasi disersifikasi fenotipik dan pewarnaan biologis. Para peneliti juga menganalisis mekanisme pembentukan disersifikasi warna kepompong berdasarkan sistem pangenom dan menghasilkan evolusi warna kepompong dari ulat sutra liar hingga ulat sutra hasil budidaya. Wah, keren bukan? Dari satu spesies ternyata bisa menghasilkan warna yang berbeda. Kain sutra sendiri merupakan salah satu jenis kain termahal yang sangat populer dari zaman dulu hingga sekarang. Dahulu, kain sutra sering digunakan oleh raja-raja dan para bangsawan sebagai simbol strata sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, kini kain sutra telah lumrah dipakai oleh kalangan mana saja. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi nilai dari kain sutra tersebut. Kemewahan yang dimiliki kain sutra menjadikan kain ini begitu disukai. Sebagai kain yang berkualitas, kain sutra telah diperdagangkan selama berabad-abad. Jalur perdagangannya telah melintasi antar benua dan menjadi komoditas berharga hingga saat ini. Meski telah diproduksi dan dijual selama berabad-abad, hingga kini kain sutra tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Mahalnya harga kain sutra ini disebabkan oleh rumitnya proses produksi. Seperti yang sudah kita ketahui, kain sutra terbuat dari kepompong yang dihasilkan ulat sutra atau yang biasa disebut bombik mori, yaitu pemakan daun murbei. Satu kepompong yang dihasilkan ulat sutra akan membentuk helaian benang sutra sepanjang 1000 yard atau sekitar kurang lebih 914 meter, dan dibutuhkan sekitar 5.500 ulat sutra untuk mendapatkan hasil 1 kg sutra. Dibutuhkan banyak waktu, kesabaran, dan perawatan yang terkontrol untuk menghasilkan sutra dari ulat. Karena ini merupakan proses alami, maka tidak ada metode kimia atau sintetis yang dapat digunakan untuk mempercepat proses alami. Dan ketika sesuatu membutuhkan banyak waktu untuk produksi, maka eksklusivitasnya secara alami akan meningkat di atas yang lain. Tidak hanya produksi protein yang membutuhkan waktu, tapi seluruh proses pembersihan, molting, hingga proses bahan mentah sampai ke bentuk akhir juga membutuhkan waktu yang banyak serta proses yang cukup melelahkan. Sejak lama, sutra Vietnam selalu menempati posisi tinggi di pasar dunia. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun yang lalu, sutra Vietnam sangat populer di kalangan barat. Ketika mereka datang untuk berdagang melalui pelabuhan laut di utara, sutra dan penenun sutra kemudian dianggap sebagai harta nasional oleh Istana Li. Vietnam yang dulunya pemimpin produksi sutra, lalu bagaimana sekarang?
Selain Cina dan India, Vietnam dulu salah satu produsen sutra terbesar di dunia. Mereka telah memelihara ulat sutra dan menenun sutra selama lebih dari 4.000 tahun. Industri sutra yang berusia 4.000 tahun kini telah bangkit kembali. Vietnam kini menjadi salah satu dari 6 produsen sutra teratas dunia dan peringkat ketiga di Asia serta ke-6 di dunia dalam ekspor. Namun, Vietnam masih sangat bergantung pada Cina yang menjadi produsen utama dunia untuk impor. Di Vietnam, sutra dianggap sebagai intisari identitas Vietnam sejak lama, dari masa pemerintahan Raja Hung yang ke-6. Karenanya, sutra tersebar luas di seluruh wilayah, mulai dari dataran rendah, pegunungan, dan dataran tinggi Vietnam. Namun, membentuk desa kerajinan tradisional yang bertahan hingga ratusan tahun tidaklah mudah. Seiring berjalannya waktu, hal itu pun memiliki makna nasional yang dalam. Membuat sutra adalah proses yang sangat rumit karena menggabungkan kecerdasan dan ketelatenan manusia dengan keajaiban dari alam. Bagaimana tidak, dari air liur seekor ulat bisa dibuat menjadi sesuatu yang indah dan bernilai jual tinggi. Begitu pula dengan ulat sutra emas ini menjadi salah satu produk termahal di dunia. Sutra yang indah dan memiliki kesan mewah disukai oleh keluarga kerajaan dan hari ini tetap menjadi pilihan populer bagi desainer pakaian dan interior. Karena popularitasnya, selama abad ke-19 banyak negara penghasil sutra mulai membuat sutra palsu yang terbuat dari serat sintetis. Serat tiruan ini cukup meyakinkan dan banyak orang mulai menyukai sutra palsu karena harganya yang lebih terjangkau. Dan industri sutra asli pun merasakan tekanan. Sutra asli sekarang harganya jauh lebih rendah di pasar, dan keluarga yang telah memproduksi sutra selama beberapa generasi tidak dapat lagi mencari nafkah dengan berdagang dan mulai mencari jenis pekerjaan lain. Wah, sangat disayangkan ya jika sutra tenun tergantikan oleh sutra sintetis. Menurut mereka, apa yang harus dilakukan dengan bergantung pada seutas benang? Namun, tetap ada beberapa orang di industri sutra yang berpegang teguh pada tradisi dengan harapan dapat mewariskan budaya mereka kepada generasi muda. Mari kita lihat proses pembuatan kain sutra di negara ini. Tonton video kami hingga selesai. Dimulai dari membudidayakan murbei yang digunakan untuk memberi pakan ulat sutra hingga melepaskan kepompong dan menenun benang. Pekerjaan yang melelahkan ini terutama banyak dilakukan oleh para wanita. Tangan-tangan mereka yang berpengalaman terampil menemukan ujung filamen pada kepompong. Kondisi kerja di pabrik pemintalan cukup sulit. Panas dari air mendidih, berat gulungan besar, dan jam kerja yang panjang membuat para wanita ini menjadi teladan keberanian. Membuat kain sutra adalah proses yang cukup rumit. Ulat sutra pertama kali dipelihara selama sebulan dan diberi makan daun murbei. Dalam beberapa minggu, larva melipat gandakan beratnya hingga 10.000 kali lipat. Dalam beberapa minggu, larva melipat gandakan beratnya. Setelah mencapai ukuran maksimum, ulat sutra terus menjalin kepompong untuk mengubah dirinya menjadi kepompong dan kemudian menjadi ngengat. Namun, kepompong akan dipanen 8 hingga 10 hari setelah pembentukannya. Ulat sutra sebenarnya adalah ulat larva ngengat berasal dari Cina dan telah didomestikasikan dan diseleksi selama ribuan tahun. Kepompong dibentuk oleh filamen sutra yang dikeluarkan oleh kelenjar ulat dan ditenun selama 2 hari. Filamen memiliki panjang antara 800 hingga 1.500 meter. Membesarkan ulat sutra sendiri membutuhkan pengetahuan khusus dan harus memiliki kondisi iklim yang ideal.
Ini adalah langkah pertama dan terpenting dalam proses pembuatan sutra. Tentukan kualitas dan warna sumber langsung untuk tenun sutra. Pembudidaya ulat sutra harus yang memiliki pengetahuan tentang teknologi yang benar dan pengetahuan tentang pakan yang sesuai agar tidak menghambat perkembangan ulat sutra. Setiap ulat sutra dari menetas hingga melepaskan sutra akan memiliki siklus hidup rata-rata 23 hingga 25 hari dan terbagi menjadi 5 umur dengan 4 kali proses molting. Makanan utama ulat sutra adalah daun murbei yang tumbuh dan dipanen dari tanah yang subur dan tidak tercemar. Pakan ulat sutra sendiri sesuai dengan ukuran ulatnya. Biasanya daun dipetik dari atas ke bawah. Ulat sutra kecil diberi makan daun muda yang dicincang halus, sementara ulat sutra dewasa memakan daun pipih dan daun keras. Ulat sutra makan sepanjang hari dan hanya tidak makan sekitar 2 hari sebelum tahap molting. Sekitar 3 minggu, ulat sutra tumbuh hingga ukuran maksimalnya, yang biasanya disebut ulat sutra matang, yang memiliki ciri-ciri kulit halus, berkilau, tipis, dan transparan kekuningan. Pada saat ini, ulat sutra merangkak ke tempat yang cocok untuk melepaskan sutra dan membuat kepompong. Ulat sutra yang sudah matang ditangkap, lalu diletakkan di bingkai yang terbuat dari pohon goni yang terdiri dari 5 lapisan, disusun membentuk sel-sel yang lapang. Di sini ulat sutra akan berbaring dan melepaskan sutra untuk membuat kepompong dari luar ke dalam. Pertama, ulat sutra melepaskan beberapa cairan sutra mentah untuk menutupi bagian luar untuk membentuk kepompong. Selama 4 hari berturut-turut, ulat sutra akan mengeluarkan sutra secara terus-menerus, lalu membungkus diri dan membentuk kepompong. Fakta bahwa sutra adalah serat protein yang cair, kental, dan transparan. Disekresikan dari cairan ludah ulat sutra. Saat terkena udara, cairan ini akan mengeras dan membentuk sutra. Pada saat yang sama, ulat sutra juga mengeluarkan cairan yang lain disebut serisin. Ini adalah sejenis lem yang merekatkan 2 cabang sutra tipis menjadi 1 benang sutra. Setelah melepaskan semua sutra, ulat sutra akan habis. Mereka akan tetap berbaring di dalam kepompong dan menjadi kepompong. Ini adalah waktu yang tepat untuk melepas kepompong dan membawanya ke pembibitan. Lanjut ke tahap inkubasi sutra. Tahap inkubasi sutra ini adalah penarikan sutra dari kepompong menjadi benang sutra. Setelah sekitar 1 minggu, saat meletakkan ulat sutra di sarangnya, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengerami sutra. Sutra sendiri harus diinkubasikan dalam waktu 5 hari atau kepompong ulat sutra akan berubah menjadi ngengat dan menggigit cangkang kepompong untuk keluar. Dengan demikian, benang sutra akan putus. Sutra yang dijahit tidak lagi memiliki kehalusan dan kualitas yang baik seperti sutra yang ditarik saat kepompong masih utuh. Lalu, bagaimana prosesnya? Pertama, Anda perlu memasukkan kepompong ke dalam panci berisi air mendidih dan diaduk rata. Untuk membuat lem serisin meleleh sebagian, kepompong melunak dan mengelupaskan kepompongnya. Kemudian, temukan akar sutra untuk ditarik keluar dan ikat 10 benang sutra menjadi 1. Lalu, bungkus dalam gulungan khusus. Benang sutra setelah dipintal disebut sutra mentah. Dari benang sutra yang telah disusun, masuk proses menenun sutra. Tergantung pada kualitas sutra, produk jadi akan memiliki daya tahan yang berbeda. Berdasarkan jumlah benang, penggaris sutra akan memiliki ketebalan yang berbeda. Itulah yang menciptakan kekayaan sutra. Sebagian besar sutra akan ditenun dengan tangan, membutuhkan pekerja yang sangat teliti, pekerja keras, dan berpengalaman untuk menghasilkan sutra yang indah dan berkualitas. Sangat bangga sekali bukan memiliki produk yang dijiwai dengan intisari identitas nasional dengan proses produksi yang sangat teliti.